Apakah emang XL7 dengan AFWD-nya rentan? Sebagai info, saya selalu pakai BBM Pertamax di kilometer baru di angka 3000-an alias jarang keluar. APV termasuk mobil yang kuat, mobil yang suka disiksa-siksa dan memang mobil operasional banget. Ini mobil super kuat banget. Caster seat. Cerita mobilku pernah bawa Calya manual 2001-2022 gitu, koplingnya udah kayak kopling racing. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Mobil Lovers, nah kita mau ada segmen baru yang namanya Cerita Mobilku, di mana kalian mengeluarkan unek-unek kalian dan pengalaman pribadi kalian tentang mobil, dan saya akan mencoba mendiagnosis mobilnya kenapa dan memberikan sedikit solusi dari cerita-cerita Anda. Rupanya ketika kemarin kita baru mau keluarin ini, udah banyak banget ya yang curcol dan cerita. Betul sekali, kadang-kadang kita punya pengalaman nyebelin dengan mobil, tapi kadang-kadang pengalaman nyebelin dengan mobil itu menjadikan kenangan indah di masa depan, ya kan? Kayak gua Daihatsu Zebra Espace. This might sounds very funny for you guys. Tetapi dulu ketika gue masih SD yang menjelang naik SMP, dulu gue ikut pelatnas untuk pelatihan nasional untuk berenang, ya kan. Jadi gue jam 4 pagi udah harus ada di Senayan untuk latihan berenang, di mana jam 6 udah selesai, kemudian jam 7 setengah 8 masuk sekolah. Itu gue lakukan selama beberapa tahun itu. Jadi dan gue lakukan itu, nyokap gue nyetirin gue pakai Daihatsu Zebra Espace warna hijau, ya kan, hijau yang terkenal itu gue disetirin pakai itu. Jadi sekarang nih kemarin gue lagi ngobrol-ngobrol sama nyokap gue gitu kan, kita lagi di restoran lagi ngobrol-ngobrol, "Mam, kayaknya gue mau beli Daihatsu Zebra Espace lagi deh yang warna hijau deh." Dia ketawa gitu, "Iya kayaknya bagus ya, nggak usah dipakai nggak apa-apa, taruh aja di situ gitu kan, dipanasin gitu kan ke pasar, karena it has the story tuh nggak, dimana gue ketiduran di situ, gue ganti baju di dalam situ, ya kan, gue makan di situ, ada story-storynya, dan mobil itu menjadi ya cerita mobil gua gitu kan. Mungkin ini terlihat bego, paling tinggal 20 juta men ini mobil men. Gua kirim 20 juta lagi, gua benerin juga udah jadi bagus kan tuh mobil kan. Tapi ya it's a story dan ya it's fun gitu loh. Maksudnya karena ya ada kenangannya bro. Dulu zaman-zaman itu gua latihan berenang. Lu kira dulu pelatnas latihan berenang satu gaya 200 kali pak. Ya, lu mau tahu kan? Sini ke sana nih yang 50 meter itu 200 pak. Bukan sini ke sana satu, hitungnya enggak. 1, 2, gitu hitungnya 200 pak. Lu baru tahu lu. Cuman ya itulah makanya cerita. Nah, Yuda Nayawan, saya punya Xenia 1000 cc dengan 6 penumpang tuh yang ngecengin gua. Mana ada Xenia 1000 cc? Ada bos. Generasi awal ada bos Xenia 1000 cc 3 silinder bos. Pada kagak tahu generasi awal ya, yang sekarang udah nggak ada. 1000 cc dengan 6 penumpang di dalamnya, melewati tanjakan Sumatera Barat, Siti Nyalawik, dan hasilnya mobil slip karena nggak kuat nanjak, penumpang harus turun semua untuk dorong. Itu menurut gua jalannya yang kagak masuk akal bro. Emang itu jalan sih, sumpah sih, itu sih nyebelin banget. Nah, sekedar tips untuk lu yang bawa mobil dengan cc kecil untuk di tanjakan parah. Jangan gunakan torsi atau horsepower, gunakanlah momentum. Kalau lu ngerti maksud gua adalah, kalau torsi dan horsepower itu ngaget. Jadi itu dia harus ngedorong mobil lu ketika dari posisi berhenti. Which is ketika cc lu cuma 1000 cc, dia nggak kuat. Kalau lu pakai momentum, itu maksudnya lu dari jauh udah kenceng. Nah, itu lu menggunakan momentum. Sebisa mungkin jangan lu rem, RPM-nya di atas 3000, di 3000 lah ya. Dan giginya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Kayak misalkan di gigi 3 atau di gigi 2, lu pantengin tuh RPM 3000, tapi speednya konstan. Gua nggak bilang 100 km per jam ya, no lah. Lu speednya dikonstanin di 30 km per jam, itu udah kenceng banget menurut gua. Cuman lu konstanin naik ke atas, AC lu matiin. Itu iya bener. Jadi jangan lu tunggu di tengah jalan, lu turunin gigi, itu mati biasanya. Kagak mau naik tuh biasanya tuh. Itu kalau driver tidak pengalaman begitu tuh. Jadi jangan lu pas ditanyakan lu turunin gigi, itu biasanya nggak mau. Jadi lu dari jauh ambil momentum, mesinnya ngeraung dikit nggak apa-apa, yang penting dia bisa lewat di tanjakan itu. Dan sebisa mungkin lu jangan ambil yang paling nanjak, lu ambil yang paling jauh. Jadi kalau misalkan beloknya ke kiri, lu ambil yang sebelah kanan. Lu putar bener-bener ambil haluan jauh dan lu gunakan momentum. Lu jangan pernah menggunakan torsi dan horsepower karena mobil lu tidak punya torsi dan horsepower. Jadi dari jauh udah lu gas, RPM tinggi, AC matiin, lu pantengin aja gas itu udah. Jangan lu turunin gigi di tengah jalan. Lu turunin gigi di tengah jalan, gua jamin nggak kuat. Jamin nggak kuat. Biasanya itu yang terjadi, makanya orang sampai stop. Nah, ketika stop, kalau memang misalkan mobil lu nggak kuat, lu harus tahu mobil lu nggak kuat, lu injek koplingnya, lu injek rem. Jangan sampai mesinnya mati. Kalau mesinnya mati, lu injek rem, vakum remnya nggak berfungsi loh. Vakum rem tidak berfungsi, mobil lu jadi remnya jadi keras sekali, itu yang menyebabkan dia mundur. Kadang-kadang orang nggak ngerti bahwa mobilnya udah mati, lu injek rem baal, lu nginjeknya misalkan tetap
tenaga lu segitu, dia mundur. Karena nggak ada vakum remnya. Nah, lu harus injek, bener-bener injek. Pastikan jangan sampai mati mobilnya. Karena kalau mati mobilnya, vakum remnya tidak berfungsi. Itu saran gua. Icam, cerita mobilku Daewoo Nexia. Kalau lu nggak tahu Daewoo Nexia, Daewoo adalah brand Korea. Dulu pernah mencoba masuk ke Indonesia, cuman kayaknya dia nggak sukses, jadi dia nggak masuk lagi. Sampai dengan hari ini tidak masuk lagi. Luas mesin lebih gede daripada kabin, berasa di vakum dengkul, naik dikit nyenggol dashboard, dan kursi belakang kayak dengkul geprek servisnya. Cari yang ahli di Semarang di belakang makro. Oke. Mobil Korea ini di tahun-tahun itu mereka tidak terlalu pintar membuat mobil. Mereka masih mencoba-coba membuat mobil dan sampai sekarang Daewoo pun masih ada di Korea. Ada selain Hyundai dan Kia ya, ada Daewoo, ada SsangYong, ada Samsung juga bikin mobil, cuman kayaknya bukan anak satu perusahaan. Jadi mobil-mobil itu masih ada di sana dan memang di zaman itu mobil Korea belum terlalu pintar bikin mobilnya. Dan orang Korea jujur ngomong di zaman itu tidak segede-gede sekarang. Kalau zaman sekarang lu nonton di Korean drama, kayak drama itu dia tinggi-tinggi, ganteng-ganteng gitu kan. Zaman itu enggak bro, kecil-kecil bro. Kalau Ibu Megawati bilang stunting, iya. Jadi temen gue yang generasi itu soalnya. Jadi teman-teman gue yang hari ini, yang guru-guru gue di Korea itu memang yang orang-orang di generasi itu yang memang zaman itu masih susah negaranya. Hari ini negaranya udah berkembang, makanan udah lebih bagus, bener semua orangnya tinggi-tinggi. Dan ketika gue ke Korea, bener cowoknya ganteng-ganteng, ceweknya gemuk-gemuk. Jadi kalau bagi lo orang yang nonton, cewek Korea di Korea tidak secantik yang lo bayangkan ya. Tidak secantik yang lo bayangkan. Cowoknya ganteng-ganteng, lu kesana jadi jelek bro. Jadi kalau kita dari Indonesia kesana, nggak usah deh. Kayak lu gitu kan, lu ke Ethiopia, lu ganteng bro. Lu tuh sebenarnya ganteng, hanya salah negara. Iya. Kebetulan aja lu salah negara, tapi sebenarnya ganteng. Rahma Yoga, cerita mobilku. Kalau lu salam kenal, bla bla bla, saya pelanggan baru Domo Kalimalang. Beberapa minggu lalu saya bawa XL7 2022 manual ke puncak. Kondisi macet-macetan, beberapa kali setengah kopling. Baru ngerasain XL7 bawa kampas ke kabin saat kemarin ke puncak. Iya, sempat ngira harus ganti kampas kopling. Enggak. Tapi begitu dicek Domo dan masih dibilang nggak ada masalah dan pengecekannya gratis, keren. Oh iya emang. Jadi ketika lu bawa naik ke gunung atau turun gunung, kalau naik ke gunung biasanya kampas kopling lu bau, turun gunung biasanya rem lu yang bau, itu memang bukan berarti harus lu ganti ya. Enggak. Kalau diganti itu ketika udah habis. Dan kalau lu baru sekali, nggak mungkin bro. Itu sih maksudnya jarang lah ya, baru kali pakai ganti. Nah, yang harus lu perhatikan ketika turun, baunya kampas rem itu lu harus perhatikan bahwa sistem rem pengereman adalah energi transfer. Bukan energi transfer, perubahan energi dari energi kinetik ke energi panas. Maksudnya kinetik adalah momentum. Ketika mobil itu jalan, dia ada momentum, dia punya energi kinetik, dan energi kinetik itu direm, digesekkan ke piringan, dan piringan itu menghasilkan panas. Panas itu yang dibuang. Hati-hati ya. Banyak kasus rem blong karena lu kebanyakan ngerem, jadi si piringannya itu panas dan terlalu panas sampai lu nggak bisa ngerem lagi. Itu hati-hati banget. Jadi saran gua ya, lu belajar nyetir yang benar, speed jangan terlalu tinggi, lu pakai engine brake sebisa mungkin, dan kalau misalkan sudah terlalu panas, lu rasa terlalu panas, lu minggir dulu bro. Lu jangan disiram air ya, nanti disc brake lu pecah. Lu minggir dulu, biarin aja. 10 menit baru lu jalan lagi gitu kan. Karena dulu gua sering naik ke gunung dan turun gunung. Dulu sih gua seringnya bawa Avanza sih 2009 1500 cc. Kalau udah bau begitu, remnya udah mulai baal, lu injek, minggir bro. Lu bener-bener minggir, tungguin dulu aja 10 menit dia lu jalan lagi. Karena rem beneran bisa blong, kalau blong fatal bro. Kalau nabrak tembok mending masih bisa berhenti, kalau masuk jurang plung. Apakah emang XL7 dengan AFWD-nya rentan? Sebagai info, saya selalu pakai BBM Pertamax di kilometer baru di angka 3.000-an alias jarang keluar. Enggak sih. Semua mobil, bos, kalau lu tahan kopling setengah pasti bau. Cuman nggak mungkin satu kali lu tahan mobil kopling setengah itu langsung habis, tuh nggak mungkin. Tetap dia umurnya panjang kok, tenang aja. Aldi Maulana Ardianto, dulu waktu masih SD, ortu dapat mobil kantor Daihatsu TAF. AC-nya dingin sih enak, ya. Cuman entah kenapa steeringnya sering susah starter, padahal udah sering dimasukin ke bengkel. Tentu saja minumnya solar, yang paling nyebelin kalau pas digas mau pakai nggak hidup tuh mobil. Oke, ini iya, jadi kayak di zaman, gue juga inget waktu gue masih kecil, di zaman itu ada Daihatsu TAF yang diesel, terus ada Isuzu Panther kan, yang si Panther kotak itu dua-duanya udah mulai susah di starter tuh. Nah, susah di starter itu ada dua hal, apakah dia injektornya nyembur apa enggak, atau dia bocor kompresi. Kalau injektornya nyembur atau enggak, dia bisa nyembur, bisa netes, karena mungkin filter solarnya kotor, atau injektornya sendiri kotor. Nah, yang paling jelek adalah glow plug-nya bermasalah nih, jadi si solar itu kurang panas. Jadi kalau dulu itu gue suka diajarin sama bokap gue, lu nyalain nih sampai ke ACC, jangan lu starter dulu, sampai gambar coilnya itu yang glow plug-nya itu mati, terus lu matiin lagi, lu nyalain lagi. Jadi si solar dipanasin 2 kali.
Nah, ketika dipanasin 2 kali biasanya ketika start gereng langsung gitu. Itu triknya ya dulu ya, begitu doang ya. Cuman kalau namanya sampai nggak bisa nyala sih ceritanya panjang sih, Bos. Angga Dwi Saputra, cerita mobilku, gue punya APV SGX biru, baru turun mesin, ganti seal metal duduk. Belum ada 3 bulan, sekarang turun mesin lagi, ganti krek as gara-gara seal oli mesin rusak. Dan oli habis sehingga mogok di jalan. Fuck. Apakah APV SGX bukan mobil badak lagi ya? Ini mah yang benerin salah, bukan mobilnya yang salah. Sembarangan lu. APV termasuk mobil yang kuat, mobil yang suka disiksa-siksa dan memang mobil operasional banget. Ini mobil super kuat banget. Ini mah kok teknisinya yang bego. Jadi ya enggak sih bro, ya enggak. Iya, salah bengkel. Maksudnya lu kalau turun, jadi gini, kadang-kadang kalau turun mesin itu, kadang-kadang si teknisi nanyain nih ke customer, ini mau diganti semua sealnya atau sebagian? Gue saranin lu ganti semua, bos. Terus udah gitu spare partnya cari yang ori, bos. Jangan cari yang KW12. Jangan lu bilang nih, si teknisinya bilang, oh nih pak, spare partnya ori, ini kita asumsi orinya ori beneran ya. Harganya misalkan packing set 3.200.000. Terus lu cek di Tokopedia cuma 600.000. Bukan dia yang markup harga coy. Yang lu cek di Tokopedia itu kemungkinan KW12 gitu kan. Jadi ya jangan, karena barang KW itu ketika lu pasang, dia bener-bener bisa nyusahin lu di kemudian hari nih kayak begini nih. Mendingan lu beli barang original sekalian, lu tahu itu original, ada yang garansi atau bener-bener lu tahu itu original, lu pasang, itu akan tahan lama. Kadang-kadang tuh orang tuh gitu tuh, carinya, bandinginnya di Tokopedia, ini cuma 600.000, gue beli ini, terus lu pasangin ya. Dibeli dah sama dia, datang pasangin. Iya, lu tes aja bos. Gue sih, lu mau nggak ada masalah, lu tes aja bos. Kalau lu udah turun mesin, lu bayar ongkosnya kan. Mendingan lu pakai spare part yang ori, lu gantiin, dah beres. Ini asumsi bengkel yang pasang bener. Kalau ini bengkel yang pasang nggak bener. Caster seat. Cerita mobilku pernah bawa Calya manual 2001-2022 gitu, koplingnya udah kayak kopling racing. Sama satu lagi pengalaman bawa Avanza teman manual, koplingnya juga aneh, jauh bener. Diangkat setengah nggak geter. Giliran diangkat dikit lagi langsung mati mesinnya. Itu kira-kira kenapa? Oke. Kopling ini lu bisa bawa ke teknisi dan lu bisa setelin mau lu kayak gimana. Teknisi beberapa yang mengerti, dia bisa nyetelin nih dari si master koplingnya, itu bisa di-adjust tuh pairnya seberapa nih. Apakah lu mau angkat setengah baru dia koplingnya nempel, apakah lu mau angkat dikit aja dia udah nempel. Nah kalau keras, kemungkinan master koplingnya mati, kemungkinan ya. Cuman kalau dalamnya lu injak itu bisa di-setel di bengkel yang teknisi yang ngerti lah ya. Jadi itu bisa di-setel. Dan kopling racing bos, itu jauh lebih keras daripada master koplingnya mati. Kopling racing itu udah pakai master kopling. Cuma rasanya masih, kalau orang pernah bawa Galen gua, lu udah tahu deh, mau mindahin parkirnya males gitu kan. Itu berat, bukan dalam sih, dia kayak setengahnya biasa, tapi beratnya ya, gila. Gua nginjek aja sampai bangku aja begini. Emang keras bos, itu pairnya yang keras ya. User bla bla bla, Mazda E2000, serasa naik Alphard bener. Gua di zaman Mazda E2000 baru keluar, gua ngeliat ini mobil keren banget. Dia mobil pertama yang kasih spion kan di belakang, di paling belakang, di belakang kaca dikasih spion begini yang bisa ngeliat ke bawah. Ya kan, itu mobil pertama yang kasih itu. Jadi kayak rear camera lah ya, rear camera manual di zaman itu, dikasih kaca sama dia di belakang. Itu lucu sekali sih. Cuman gue memang di zaman itu, gila, gue bilang sama nyokap gue kan, Mami, Zebra Espace ganti ini aja bagus kali ya gitu kan. Emang itu keren banget di masanya. Ternyata mesinnya 2000 cc boros banget. Ya iyalah. Gak ngerti konsumsi mesin 2000 cc lainnya. Emang, jadi di masa itu Mazda bikin mesin 2000 cc yang penting tenaga karena bodinya berat. Mereka takut mesinnya nggak bisa menarik bodinya seenak mobil-mobil yang lebih enteng bodinya. Jadi emang berat, dan mobil ini setahu gue sampai sekarang masih banyak kok peminatnya. MQ, pernah punya Nissan X-Trail T30 tahun 2004. Ini yang lama yang kotak, ya. Setiap mudik mogok gara-gara overheat sampai turun mesin. Itu terjadi 2 kali mudik dan terjadi 2 kali turun mesin. Fuck. Sampai yang terakhir mobil kita tinggal terus mudik naik pesawat. Oke. Seperti yang gue sudah bilang di video-video mudik sebelumnya, engine, coolant, oli itu dijaga, apalagi coolant, karena banyak orang meremehkan sistem pendinginan mobil. Sebenarnya coolant lebih penting daripada oli mesin. Oli mesin berkurang, lu masih nggak ada masalah pak. Coolant berkurang itu indikasi yang parah sekali nih. Bisa jadi bocor dari tutup, bisa jadi kotor, bisa jadi extra fan nggak nyala, bisa jadi termostatnya ngelok. Karena ini mobil tua, jadi semua mobil yang udah ada umurnya gue selalu sarankan coolant radiatornya dikorokin tiap 2 tahun sekali, coolantnya diganti. Termostat lu mau cabut boleh, di mobil-mobil yang bisa cabut, lu mau ganti baru lebih
bagus, tutup radiator. Lu orang selalu melupakan tutup radiator. Di semua Domo ada radiator cap tester. Ketika dipompa dia udah bocor, itulah yang menyebabkan si coolant itu berkurang. Jadi si coolant itu ketika termostat kebuka, dia ngedorong kan. Nah, ketika ngedorong itu dia ngeganti kan. Nah, ketika ngeganti, dia biasanya bocor dari tutup. Dari tutup itu dia ngebuka, dia ngedorong ke reservoir. Dari reservoir, kalau dia ngedorongnya kebanyakan, itu lumpah di reservoirnya. Dan nggak bisa disedot masuk balik. Itu yang menyebabkan kebanyakan berkurang. Makanya, ya, gua sih simple ya, gallon gua aja langsung gua gantiin tutup radiatornya dulu sebelum gua apa-apain tuh. Karena gua mau tahu nih, ini radiator di dalamnya masih bagus apa enggak. Begitu gua ganti tutupnya dan temperatur masih tinggi, gua udah tahu, oh, oke, ini gua korokin deh, terus coolant gua ganti, gitu kan. Odyssey deh, nggak kenapa-napa tuh mobil, cuman udah kilometer 150.000. Gua order sendiri dong tutup radiator. Gue yang takut gitu kan, gue yang parno gitu kan. Karena tutup radiator itu sepenting itu ya, bro dan sis sekaliannya. Harganya nggak mahal, yang originalnya nggak sampai 220.000 deh, tergantung mobil gitu kan. Tapi ya gara-gara itu bisa turun mesin bro, kayak inilah ceritanya lah. Jadi pendinginan mobil, coolantnya, sistemnya diperhatikan sekali, ditesin tutupnya, radiatornya, coolantnya, extra fan-nya, itu harus bagus semua. Ketika itu bagus, nggak mungkin deh problem, karena memang mobil didesain untuk dipakai kan. Oke, silahkan ceritakan tentang cerita mobil lu di kolom komentar di bawah ini. Kita akan bacain satu-satu dan kita akan jawab kenapanya dan cara penanggulangannya. Karena menurut gua mobil itu terikat sama emosi ya. Kayak dulu memori kita gimana sama mobil itu sampai kita bisa suka banget. Itu menurut gua super keren sekali sih. Jadi ya gua mau beli Subaru S-Pass warna hijau kalau diizinkan oleh Menteri Keuangan. Kayaknya nggak boleh beli mobil lagi gua kayak gitu. Mau gua banyak. Daihatsu Tanto ya kan, Zebra S-Pass, goblok banget. Ini gua masih ada Frontier yang belum gua urusin lagi gitu kan. Gue masih harus ngurusin Frontier, katanya mau di-convert jadi camper van. Ya, ini sudah lah ya, nanti gue kerjain satu-satu lah itu. Oke, mungkin sekian dulu dari penjelasan saya Dokter Mobil. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.